Halo Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk bulan Mei. Kita akan lihat ya pesan semesta buat kamu, tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya, ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, tulis video channel sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat ya seperti apa pesan semesta buat kamu zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Leo di bulan Mei. Sekali lagi ambil yang resonate aja, oke? Oke, kita ambil yang ini. Kita tarik aja ya, nggak usah kartu yang jatuh. Oke, di sini ada Five of Cups. Oke, aku rasa kamu masih butuh rilis ya di sini. Kamu masih butuh rilis. Kamu masih memiliki emosi negatif di sini dalam dirinya kamu, jadi kamu harus melepaskan emosi negatif itu ya. Mungkin ada rasa kecewa yang kamu rasakan, ada kesedihan atau ada kegalauan gitu ya. Mungkin bisa kayak kamu itu masih meratapi sesuatu yang udah nggak ada lagi, bisa juga ya. Atau kayak masih teringat, bisa juga ya. Masih teringat tentang dulu-dulu gitu ya yang bikin kamu sakit hati atau kecewa gitu. Contoh misalkan kamu baru putus dari pasangan kamu ya, kamu baru mengakhiri sebuah hubungan kayak gitu. Bisa jadi kayak energinya tuh kayak masih kamu rasain gitu loh, kesedihan kamu, kehilangan kamu. Nah, itu tuh kamu tuh masih rasain gitu loh, rasa kehilangan, kesedihan. Ya, itu tuh kayak masih kamu rasain gitu. Ya, dan di sini jangan berlama-lama ya di situ gitu ya, terutama kalau ini situasi kamu udah lama ya, udah lama gitu. Kalau untuk baru-baru sih ya dimaklumi aja ya, cuman ya disarankan untuk tidak berlama-lama di situ gitu ya. Kalau ingin nangis ya udah nangis aja, nggak apa-apa gitu ya. Karena nangis ditahan itu juga nggak boleh ya, karena sama aja kamu tuh kayak menahan emosi negatif gitu. Nangis ya udah nangis aja gitu loh, karena emosi itu untuk dirasakan gitu loh ya. Emosi apapun, emosi kamu sedih, bahagia, senang atau tidak, itu tuh semuanya tuh harus harus dirasakan gitu ya, karena kita sebagai manusia itu memang untuk merasakan emosi itu gitu. Emosi itu bermacam-macam gitu ya, kadang marah, kadang sedih, kadang senang, kadang happy, kadang galau. Nah ya, kayak gitu loh istilahnya ya, rasain aja gitu, tapi jangan berlama-lama gitu ya, jangan berlama-lama meratapi sesuatu. Di sini kamu juga harus menggunakan logika kamu gitu ya, kamu harus berpikiran logis juga. Yang harus dilepaskan ya udah lepaskan gitu, yang udah terjadi ya biarkan itu terjadi. Kamu kan nggak bisa ya mengontrol sesuatu yang sudah terjadi untuk tidak terjadi, itu kan nggak bisa gitu loh. Jadi harus berpikiran terbuka dan melihat ke depan gitu, jangan lihat lagi ke belakang gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Ada Four of Pentacles. Untuk keuangan di sini aku ngerasa masih tetap sama ya, nggak ada perubahan. Masih tetap sama kondisi keuangan kamu, tapi untuk beberapa orang kalau misalkan sebelumnya keuangan yang kurang bagus, di sini mungkin ada kestabilan ya di keuangan kamu gitu. Nggak semua, beberapa aja, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu ya. Untuk beberapa orang memang kamu masih sama kondisinya ya, nggak ada perubahan, jadi kayak masih stagnan seperti itu. Untuk beberapa orang nggak ada perubahan, di sini stabil kembali gitu, pelan-pelan stabil kembali ya. Dan seperti yang aku bilang tadi, untuk beberapa orang ini diminta untuk melepaskan ya sesuatu yang memang harus kamu lepaskan di sini. Ya terimalah gitu loh keadaan kamu. Kalau memang harus kehilangan ya udah gitu loh ya. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain untuk hal itu gitu. Kamu juga harus sadari itu gitu loh. Ya jangan berlama-lama di situ gitu. Kamu nggak bisa ngendaliin atau ngontrol sesuatu yang memang itu tuh udah terjadi gitu loh, atau memang jalannya tuh seperti itu gitu ya. Kemudian di sini ada Four of Swords.
Ya, masih ada stres di sini, hati-hati ya. Jangan berlarut-larut di situ ya, dan jangan dibatasi oleh pola pikir kamu. Makanya seperti yang bilang tadi, kamu harus berpikiran terbuka gitu loh. Yang harus dilepaskan, lepaskan. Yang memang harus pergi gitu ya. Yang harus dirubah atau berubah ya harus berubah gitu ya. Jadi kamu tuh nggak bisa untuk mengontrol itu untuk tidak terjadi gitu loh ya. Dan juga di sini selain itu, aku juga ngerasa kamu diminta untuk membatasi diri ya, karena di saat lagi dalam kegalauan gitu ya, itu tuh kamu sensitif banget gitu loh. Kenapa? Karena di sini kayak nanti kamu dengerin omongan-omongan orang kurang baik tentang kamu, atau kayak iniin kamu ya, apa istilahnya kepo-kepo tentang urusan kamu atau masalah kamu. Ini kamu masih sensitif gitu loh, dan kamu akan kerasa gitu loh. Jadi nanti ketika kamu galau, sedih, stres, ini kamu akan bikin kamu tuh semakin stres gitu loh ya. Makanya seperti yang bilang tadi, kamu harus batasi gitu loh diri kamu dengan siapa kamu bergaul, dengan siapa kamu bertemu misalkan ya. Kalau orang tersebut ketika kamu bertemu dengan dia hanya bikin kamu emosi, hanya bikin kamu tersinggung, ya udah, kamu nggak usah ketemu dulu deh dengan orang tersebut kayak gitu loh ya. Dan jangan dengerin omongan-omongan orang di sini yang seolah-olah tuh ngejudging kamu gitu, karena di sini aku juga ngerasa seperti yang bilang tadi, mungkin ada streaming gitu kayak ada orang yang ngomongin kamu gitu loh istilahnya di sini, dan kamu tuh kepikiran banget gitu loh tentang omongan-omongan orang gitu. Makanya nggak usah didengerin omongan orang gitu. Kalau misalkan ada orang ya tanya hal pribadi kamu yang sensitif, yang privasi, ya udah, kalau kamu nggak ingin bicara hal tersebut, kamu harus berani tegas, berani menolak. Seperti yang bilang tadi, kamu harus berani buat batasan gitu loh ya. Karena apapun di sini ya, tentang informasi diri kamu itu ya kamu gitu loh, yang bisa kontrol tuh kamu gitu loh. Kamu mau ngomong atau tidak itu kan tergantung diri kamu gitu loh ya, seperti itu. Dan kamu harus berani di sini untuk membatasi diri kamu, apa yang memang kamu perlu gitu ya untuk disampaikan ke orang dan tidak gitu loh. Kamu juga harus bisa buat batasan gitu loh. Kalau itu terlalu privasi ya jangan gitu loh ya. Kamu harus berani menolak gitu loh, atau berani tegas lah, katakanlah sama orang tersebut ya, bilang aja kalau misalkan kamu nggak suka ditanya-tanya hal itu gitu loh, istilahnya seperti itu. Nanti orang juga akan berhenti gitu loh, nggak akan berani nanya lagi gitu. Kalau misalkan orang tersebut masih nyinyir ya di belakang kamu atau nyinyirin kamu, ya udah, tinggalin aja, nggak usah lagi bergaul dengan orang tersebut gitu. Karena orang yang nggak bisa menghormati batasan orang lain itu nggak baik gitu loh ya, nggak serve buat kamu gitu loh, nggak cocok buat kamu gitu. Jangan diturutin orang itu, jangan diturutin gitu, turutin hati kamu gitu. Hati kamu nggak suka, hati kamu nggak ingin seperti itu, ya udah, ikutin aja hati kamu gitu loh. Orang mau ngomong apa biarin aja gitu loh ya, seperti itu. Karena di sini aku lihatnya sih kayak cenderung diomongin gitu loh ya. Ini kayak orang seperti terpenjara gitu loh ya. Dan memang kepikiran banget gitu loh setiap kali orang ngomongin gitu, atau bahkan di sini aja judging tertentu gitu loh dari orang-orang tersebut gitu loh. Padahal nggak tahu sebenarnya gitu, tapi udah menilai, udah ngomongin gitu. Makanya kamu harus hindari orang-orang yang seperti ini gitu loh. Lebih baik kamu nggak bergaul gitu loh istilahnya ya. Nggak deket-deket ya gitu loh. Emosi kamu belum stabil, ya udah batasin aja dulu gitu loh. Oke. Kemudian kita lihat di sini dari oracle-nya. Leo masih stres, masih stuck ya. Hati-hati di sini. Kalau misalkan kamu butuh tempat curhat, pengen ngomong ya, cari orang yang tepat ya gitu. No. Oke, di sini kita dapat no ya. Nah, no ini juga berbicara tentang tidak gitu. Jadi kamu harus tegas gitu ya. Harus berani mengatakan tidak untuk sesuatu yang memang tidak ingin kamu lakukan gitu ya. Untuk sesuatu yang memang
hati kamu itu tidak ingin gitu loh ya, seperti itu. Jadi jangan karena kamu nggak enak begini begitu, itu tuh nggak usah gitu, dengerin hati kamu. Hati kamu nggak ingin melakukan, hati kamu nggak bisa menerima, ya udah tolak aja gitu loh ya. Jadi apapun itu dengerin kata hati kamu. Kamu harus mentingin perasaan kamu gitu loh ya. Kemudian harus bisa jaga perasaan kamu sendiri. Kemudian no ini juga berbicara tentang bahwa kalau misalkan kamu ya bertanya tentang sesuatu nih, membutuhkan jawaban dia atau tidak, di sini jawabannya tidak ya, gitu. Harus berani menolak di sini ya. Kemudian di sini ada you ask your angel ya, bertanya pada malaikat. Ataupun di sini kayak semacam ya, kayak mungkin kamu butuh seseorang ya untuk bisa memandu kamu di sini. Kamu butuh bantuan seseorang untuk mungkin seperti yang aku bilang tadi, tempat curhat, tempat cerita yang bisa ngebantu kamu, membimbing kamu gitu ya, atau mencari solusi masalah kamu bisa juga di sini. Dan carilah orang yang tepat gitu loh ya, orang yang memang ini bisa kamu percaya dan memang orang tersebut tuh benar-benar bijaksana gitu loh ya, seperti itu. Kemudian di sini ada remain positif ya, tetap positif ya. Jadi kamu tuh harus tetap optimis, tetap positif ya, berpikiran terbuka gitu. Jangan negative thinking, jangan pesimis. Kamu harus tetap optimis ya. Karena dengan kamu tetap positif, berpikiran positif gitu ya, ini akan bikin kamu tuh apa ya, jauh lebih baik gitu loh. Dan juga kamu nggak akan menarik orang-orang yang ini juga gitu loh ya, orang-orang yang negatif juga. Maksudnya orang-orang negatif nih ya, seperti yang bilang tadi ya, kayak mungkin orang yang, contoh orang negatif nih ya, orang yang suka ngurusin urusan orang kayak gitu loh, nggak bisa memahami perasaan orang. Nah kayak gitu, suka bicarain orang, ngejudging orang, nah kayak gitu loh ya. Makanya di sini kamu harus berpikiran positif, harus tetap optimis, tetap positif gitu. Jangan negatif thinking terus ya, jangan overthinking terus di sini. Apa ya? Bikin hidup kamu atau hati kamu tuh happy gitu loh ya, dan juga pikiran kamu di sini dirubah ya, seperti itu. Karena di sini aku ngerasa yang ngebatasin kamu itu kayak pikiran kamu sendiri gitu loh ya, apalagi kalau kamu di lingkungan orang-orang yang nggak support, ini tambah ruwet gitu loh. Oke, makanya harus cari orang-orang yang punya positif juga gitu loh, yang energinya tuh bisa narik kamu gitu loh ya, untuk berpikiran terbuka juga, berpikiran positif gitu loh, biar kamu tuh nggak galau terus gitu loh ya. Kemudian kita lihat dari love-nya, percintaannya. Wedding, honeymoon, wow, soulmate, wow. Oke, selamat ya buat kamu ini yang single. Aku rasa yang single di sini mungkin ya, kamu akan bertemu dengan soulmate kamu di sini ya. Bertemu dengan soulmate kamu, seseorang yang di sini tuh memang kehadiran seseorang ini tuh kamu harapkan ya. Gitu loh, memang kehadiran seseorang ini tuh kamu harapkan. Karena honeymoon ya, honeymoon ini berbicara tentang kayak kamu itu bertemu dengan seseorang yang bikin kamu itu seneng gitu loh, bikin kamu tuh happy, seolah-olah tuh kamu menanti momen ini, momen saat ini gitu loh ya. Entah di sini orang ini tuh memang sudah lama kamu tunggu, aku nggak tahu ya, atau memang dia ini orang baru gitu. Yang jelas di sini ada soulmate gitu, dan orang ini tuh bakal jadi pasangan hidup kamu gitu. Jadi diibaratkan tuh kamu kan bertemu dengan jodoh kamu di sini untuk yang single ya. Dan karena di sini ada wedding gitu loh, seseorang ini tuh kayak ingin serius gitu loh sama kamu, walaupun misalkan dia orang baru nih ya, ini tuh mungkin kayak nggak pakai lama gitu loh ya.
di awal mungkin dia ngerasa cocok, ngerasa ngeklik dengan kamu, nah dia bakal sama kamu gitu, serius sama kamu gitu ya. Jadi kayak orang ini tuh nggak main-main dengan kamu. Cuman aku ngerasa untuk beberapa orang ini orang udah lama kamu kenal sepertinya ya gitu, orang yang udah lama kamu kenal dan kayaknya tuh kamu tuh kayak ketemu kembali gitu loh dengan seseorang ini, kayak reuni kembali gitu loh dengan seseorang ini gitu. Dan kehadiran seseorang ini tuh kayak membawa hubungan kamu tuh ke tingkat yang lebih serius gitu ya. Seseorang ini tuh ingin soulmate, pasangan hidup gitu loh, kayak bener-bener ada pernikahan juga di sini, ada honeymoon gitu loh. Dan ketika kamu mungkin menikah dengan seseorang ini, kamu akan dibawa dibawa jalan-jalan dengan seorang ini ya. Honeymoon itu kayak bulan madu gitu loh ya. Jadi habis menikah tuh kayak kamu entah traveling kemana kayak gitu loh. Yang jelas di sini aku rasa kamu nggak traveling di kota kamu ya, mungkin kayak keluar kota, keluar pulau, atau bahkan keluar negara di sini gitu ya, seperti itu. Dan untuk kamu yang berpasangan ya, berpasangan di sini aku rasa kalau kamu belum ada pernikahan, mungkin pasangan kamu akan ngajakin kamu married dan ada honeymoon juga ya, kayak traveling gitu. Mungkin kamu akan bulan madu di sini dengan pasangan kamu, entah keluar kota, keluar pulau, atau keluar negara gitu loh. Yang jelas kamu tuh hubungan kamu tuh semakin dekat gitu loh sama pasangan kamu ini. Kalau misalkan kamu sudah ada pernikahan di sini, ini justru kayak hubungan kamu semakin harmoni gitu ya, dan pasangan kamu akan ngajakin kamu tuh kayak traveling kemana gitu, liburan bareng gitu ya, honeymoon ya, bulan madu. Jadi kayak walaupun kamu udah menikah di sini, tapi kayak bulan madu gitu loh, maksudnya kayak orang yang kayak baru menikah atau kayak baru pacaran gitu loh, atau kayak udah menikah tapi kamu kayak pacaran gitu loh dengan pasangan kamu, dengan suami atau istri kamu gitu loh ya. Jadi momen seperti ini tuh kamu tuh nggak bosan di dalam hubungan gitu. Justru di sini hubungan kamu dengan pasangan kamu tuh semakin dekat gitu ya, semakin erat gitu. Apalagi ada soulmate di sini ya, yang dimana kamu dengan pasangan kamu ini memang sepertinya sejalan gitu loh ya, sejalan, satu tujuan gitu. Dan mungkin kamu punya ini yang sama gitu loh, keinginan yang sama, hasrat yang sama kayak gitu ya, seperti itu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo. Kalau ada salah kata di kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.